Salam sejahtera di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Kebenaran dan kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup kita, dan kita bersyukur berada di hari pertama bulan Agustus ini. Mari menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus, kuasailah kami, biar firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hosea pasal 12 ayat 1 sampai ayat 15. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak sekali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita pada saat ini adalah mengingat perbuatan Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, kita tahu bahwa bangsa Israel, satu bangsa yang dipilih khusus Tuhan untuk mewujudkan janji keselamatan yang telah dinyatakan sejak dari nenek moyang bangsa Israel. Terpilihnya bangsa Israel menjadi sebuah kebahagiaan, sukacita. Namun sering bangsa ini tidak taat, tidak mengingat bahwa janji keselamatan harus dipegang teguh dan harus menjaga kemurnian janji itu. Saudara, jika melihat perjalanan hidup bangsa Israel,
Banyak kali bangsa ini jauh dari Tuhan, karena bangsa ini keras kepala dan tidak menjaga perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, melalui Nabi Hosea, saudara, mereka diingatkan Tuhan dan diajak untuk melihat perbuatan yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka buat, mulai dari nenek moyang mereka. Sebenarnya tidak ada satupun yang dapat membuat bangsa Israel ini besar kepala. Mereka harus tahu bahwa mereka dipilih Tuhan bukan karena kebaikan dan kelebihan dari bangsa lain, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Karena itu, saudara, keselamatan dan anugerah dari Tuhan seharusnya diterima dengan rasa syukur, mengagungkan Tuhan, dan bagaimana mewujudkan rasa syukur itu dalam kehidupan kita. Yang mesti dilakukan adalah hidup suci, hidup benar, melakukan kehendak Tuhan, dan menjaga kemurnian Allah dalam kehidupan kita. Karena yang membuat bangsa ini jauh dari Tuhan, karena mereka keras kepala, tinggi hati, dan menyembah pada ilah-ilah lain. Saudara-saudara, melalui Hosea, kita diingatkan Tuhan bahwa ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, yaitu kembali pada jalan Tuhan. Ini menjadi bukti atau menjadi kenyataan bahwa Tuhan memberkati. Sangat jelas di sini bahwa Tuhan baik pada umatnya, bahwa Tuhan memberkati umatnya. Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa, dan kita menjadi anak-anaknya, memperoleh waris dalam kerajaan sorga, dalam perjanjiannya. Karena itu, saudara, kita diajak, mari terus berserah diri pada Tuhan. Mari kita melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Allah, perbuatan benar, dan selalu merasakan, menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Karena perbuatan Allah yang dahsyat membuat kita selalu mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita memegang teguh semua ini dalam kasih-Nya. Amin. Mari berdoa. Engkau Bapa yang baik, karya dan perbuatan-Mu begitu indah, telah menyelamatkan dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang selalu memberkati kami. Padamu kami berserah. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, berkati hidup kami. Biar semua kami jalani dalam kuasa dan tuntunan dan kebaikan Tuhan. Engkau Bapa yang kepadamu kami membawa setiap pergumulan kami. Biarlah Engkau memberi jawaban yang terbaik sehingga kami kuat dan tenang. Engkau Bapa yang melihat kami bersukacita dan Engkau sempurnakan setiap sukacita kami. Engkau Bapa yang selalu hadir memberikan kami kesehatian agar membangun persekutuan yang baik di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati para pelayan-Mu. Engkau Allah yang menolong bangsa kami, memberikan damai sejahtera. Engkau Bapa yang bersama dengan para orang tua kami, agar masa tua mereka dilalui dengan sukacita dalam Tuhan. Engkau Yesus yang selalu bersama dengan saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, agar teguh dan kuat menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami berserah diri dan membawa semua harapan kami hanya kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, terima kasih bahwa kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetaplah kuat dan teguh menjalani
kehidupan karunia Tuhan. Tuhan memberkati.